Untuk bahan utamanya di sini aku pakai 5 buah labu acar atau yang sering kita kenal dengan labu kecil atau labu yang dipakai untuk lalapan. Labunya mau aku potong-potong terlebih dahulu. Pertama, buang bagian ujung-ujungnya, lalu potong seperti pada umumnya ya. Setelah selesai dipotong-potong labunya, lalu ini aku tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian aduk garam dengan labu sambil sedikit diremas ya. Tujuannya untuk menghilangkan getah yang menempel di labu. Selain itu juga agar tekstur labunya tidak terlalu kaku ya nanti. Kemudian jangan lupa dicuci bersih. Bahan lainnya ada 1 genggam toge, ini sudah dicuci bersih. Kemudian kira-kira ada setengah batang jagung muda yang telah disisir. Kemudian lanjut ke bumbunya, ada 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, ini mau diiris-iris tipis ya. Satu buah tomat merah, ini juga dipotong-potong. Ada 2 buah cabai keriting merah, ini dipotong serong. Untuk tingkat kepedasannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kalau di sini karena anakku belum bisa makan yang terlalu pedas, jadi aku masakinnya juga yang tidak pedas. Lanjut ke proses menumis, panaskan minyak goreng secukupnya, lalu tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum. Setelah bawangnya harum, masukkan cabai beserta tomatnya dan juga 1 sendok teh ebi sangrai, 3/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Lalu diaduk dan tunggu hingga bumbunya menjadi tanak. Lalu masukkan labu dan juga jagung mudanya, kemudian aduk hingga semuanya tercampur rata dan tunggu hingga kira-kira hampir matang. Setelah labu dan jagungnya hampir matang, jangan lupa masukkan toge, lalu aduk kembali hingga semuanya tercampur rata dan tunggu hingga matang. Seperti ini sudah matang. Sebelum dimatikan kompornya, jangan lupa tes rasa. Tambahkan apabila ada yang kurang, dan ini rasanya sudah pas dan mau aku pindahkan ke piring sajian. Dan tara, alhamdulillah sudah jadi tumis labu acar campur jagung dan toge ala Casril Channel. Ini tuh beneran enak loh teman-teman. Tekstur labu dan jagungnya sama-sama matangnya pas, matang empuk tapi masih berasa kres-kres gitu. Bahan utamanya ada 500 gram ayam filet yang sudah dipotong kecil-kecil dan sudah dicuci bersih. Kemudian ada setengah genggam sayur buncis atau kira-kira ini aku pakai 7 buah sayur. Kemudian ambil wadah lalu masukkan 2 sendok makan tepung bumbu instan. Di sini aku pakai yang tepung bumbu Kentucky. Tambahkan air dingin secukupnya, lalu aduk-aduk hingga tercampur rata, tapi jangan terlalu encer ya. Sebetulnya bisa juga tepungnya langsung dicampur ke ayam tanpa proses seperti ini ya. Tapi kalau aku lebih suka yang seperti ini karena rasanya nanti akan jauh lebih enak. Setelah adonan tercampur, lalu masukkan potongan ayam filet ke dalam adonan. Kemudian uleni atau aduk ayam sampai semuanya tercampur dengan adonan. Untuk lebih mudah, aku pakai tangan langsung ya. Yang pasti tangan ini sudah bersih. Ini karena tempatnya kecil dan tidak cukup kalau ayamnya dimasukkan ke semuanya. Jadi segini dulu ya. Lalu diamkan sebentar, kira-kira 5 menit. Kemudian siapkan wadah atau piring, lalu masukkan tepung bumbunya. Di sini aku pakai tepung bumbu Kentucky sebanyak kurang lebih 160 gram atau 2 bungkus tepung juga sudah cukup. Ini karena ada lebihan, jadi aku masukkan semua ya. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung terigu, lalu aduk hingga tepungnya tercampur.
Setelah tepung tercampur, masukkan ayam yang telah dicampur tepung basah, kemudian lumuri dan sambil bolak-balik hingga dagingnya tertutup dengan tepung. Dan ini sudah siap dan mau aku goreng terlebih dahulu. Goreng ayam yang sudah tertutup tepung ke dalam minyak goreng yang betul-betul sudah panas ya. Goreng ayamnya hingga warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan. Setelah berubah warna menjadi seperti ini, lalu angkat dan tiriskan. Ulangi hingga semua ayam filetnya tergoreng semua ya. Sambil menunggu ayamnya selesai digoreng, ini lanjut ke buncis dulu. Setelah buncis dibuang ujung-ujungnya dan dicuci bersih, lalu potong buncisnya menjadi seperti ini. Kemudian lanjut ke bumbunya, ada 1 siung bawang putih. Pertama terlihat tanak, lalu masukkan sayur buncis yang telah direbus tadi, kemudian aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur sampai berkurangnya kadar air, dan aduk terus hingga mengental agar tidak menempel di wajan. Jangan lupa tes rasa, bisa ditambahkan apabila ada yang kurang. Dan ini rasanya sudah pas, kadar air juga sudah menyusut dan sudah berubah menjadi kental. Ini mau aku matikan kompornya dan mau aku pindahin ke piring sajian. Dan tara, alhamdulillah sudah jadi tumis ayam filet ala Casriu Channel. Ini tuh enak banget loh teman-teman, dan ini bisa juga dijadikan ide menu untuk bekal anak sekolah. Dijamin anak-anak pasti suka. Bahan-bahannya sudah aku siapin, ada 4 buah terong ungu ukuran sedang. Ini terongnya sudah dicuci bersih dan mau aku belah menjadi 2 bagian seperti selesai dibelah. Ini terongnya mau aku rebus terlebih dahulu.
Siapkan air secukupnya, kemudian tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh, lalu masukkan terongnya ke dalam air, tutup pancinya dan biarkan hingga terong matang dan empuk. Setelah airnya mendidih, lalu balik terongnya agar nanti matangnya merata ya. Lalu tutup kembali pancinya dan biarkan hingga terong menjadi semakin empuk ya. Hingga seperti ini terongnya sudah cukup untuk merebusnya, dan ini mau aku angkat dan tiriskan. Aduh, lepas teman-teman, karena saking empuknya kali ya. Lanjut ke bumbunya. Ini bumbunya mudah sekali ya, cukup dihaluskan. Ada 7 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Ini sudah dipotong-potong. Lanjut ada 3 buah cabai keriting merah dan 7 buah cabai rawit merah, 2 ruas kencur, kemudian yang terakhir ada 2 buah kemiri. Oh ya teman-teman, ini menghaluskannya aku sengaja ya pakai ulekan agar rasanya lebih enak dan tampilannya juga lebih cantik karena memang tidak terlalu halus ya. Setelah selesai, ini mau aku sisihkan terlebih dahulu. Lanjut ke proses memasak. Pertama panaskan minyak goreng secukupnya, lalu masukkan 1/4 keping terasi atau kira-kira setengah sendok teh terasi bubuk. Masak terasinya hingga wangi dan ini sambil aku hancurkan ya. Selanjutnya masukkan bumbu halus dan tumis-tumis bumbunya hingga betul-betul tanak ya. Bumbunya hingga seperti ini sudah matang dan tanak, aromanya juga sudah wangi. Lalu masukkan air kira-kira sebanyak 500 ml. Lalu ini aku tambahkan 3/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Aduk-aduk sebentar agar bumbunya menjadi larut. Kemudian langkah terakhir, masukkan terong yang sudah direbus tadi dan biarkan hingga mendidih dan kuah agak sedikit berkurang ya. Seperti ini sudah matang, jangan lupa tes rasa, bisa ditambahkan apabila ada yang kurang, dan ini rasanya sudah pas. Mau aku matikan kompornya dan aku pindahkan ke piring sajian. Dan tara, alhamdulillah sudah jadi. Pecak terong rebus tanpa santan ala Casriel Channel sudah siap disajikan. Ini tuh bener-bener enak banget loh teman-teman. Terongnya yang super empuk dan lembut, apalagi kuahnya juara banget. Ada pedas, gurih, dan segar. Pokoknya teman-teman wajib coba ya, karena memang bisa seenak itu. Langkah pertama, siapkan telur yang telah diceplok, dan di sini aku pakai 5 butir telur. Lanjut ke bumbunya, ada sekitar 15 buah cabai keriting merah, 4 buah cabai rawit merah, 5 siung bawang merah karena kecil-kecil, aku hitung 5, 2 siung bawang putih, 2
sambil disiram-siramkan kuah bumbu ke atas telur hingga telur ceploknya tertutup bumbu agar bumbunya meresap merata ke dalam telur. Lalu biarkan hingga air menyusut. Kira-kira air hampir menyusut, jangan lupa langkah terakhir masukkan daun bawang dan biarkan hingga layu. Seperti ini sudah cukup, jangan lupa tes rasa, bisa ditambahkan apabila ada yang kurang. Dan ini rasanya sudah pas, mau aku pindahkan ke piring sajian. Dan tara, alhamdulillah sudah jadi. Masakan rumahan sederhana dan simple, sambal balado telur ceplok ala Cak Sriel Channel. Ini tuh enak banget loh teman-teman, dan anak-anak pun jadi lahap makannya. Untuk bahan utamanya ada 1 papan tempe. Di sini aku menggunakan tempe yang bungkus plastik. Tempenya aku bagi menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Kemudian aku potong seperti ini untuk memudahkan dan mempercepat memotongnya ya. Setelah berubah warna menjadi seperti ini, lalu diangkat dan ditiriskan. Ulangi goreng tempenya hingga semuanya digoreng. Jangan lupa tambahkan minyak apabila kurang ya. Setelah tempenya selesai digoreng semua, lanjut untuk
Bahan utamanya ada sayur pakcoy 4 bonggol, ini sudah dicuci bersih. Kemudian mau aku potong-potong. Untuk potongannya sesuai selera teman-teman ya. Setelah selesai dipotong-potong, sayurnya mau aku pindahkan ke wadah. Di sini aku pindahinnya dipisah ya antara daunnya dan bagian yang putihnya. Lalu aku sisihkan terlebih dahulu. Bahan lainnya ada kira-kira 1 genggam toge, ini sudah dicuci bersih. Kemudian lanjut ke bumbunya, ini sangat mudah ya. Ada 4 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 1 buah tomat, 3 buah saja ya hingga layu seperti ini. Jangan lupa tes rasa, bisa ditambahkan apabila ada yang kurang, dan ini rasanya sudah pas. Mau aku pindahkan ke piring sajian. Dan tada, alhamdulillah sudah jadi tumis sayur pakcoy ala Chasril Channel. Walaupun masaknya sangat simple dan dengan bumbu sederhana, tapi ini rasanya sangat enak. Ada pedas, manis, gurih dari ebi, dan yang paling aku suka adalah sayurnya yang masih fresh, kres-kres ya.